Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan. Siap untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengalami hadirat Tuhan ketika hati kita itu kita persembahkan untuk Tuhan. Bukan masalah WL-nya yang hebat, pemain musik yang hebat. Tapi ketika kita pribadi lepas pribadi mau memberikan hati untuk Tuhan, di situ kita akan merasakan yang namanya lawatan Tuhan. Mari saya merindu saat pagi hari ini kita mau bersama-sama mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui pujian kita, melalui hati kita. Mari kita mau bersama-sama siapkan diri kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Untuk segala kemuliaan, untuk segala kemurahan, untuk segala kesempatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami saat pagi hari ini boleh bersama-sama berada di tempat ini. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Dan biarlah saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama memberikan hati kami yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang setia. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh memberikan penyembahan, pujian sebagai dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah saat pagi hari ini kami boleh merasakan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Kami serahkan ke dalam kuasa nama-Mu, biar Tuhan yang memimpin, menuntun, menolong setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik, yang selalu setia dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersama-sama katakan, God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Kita mau katakan ya Allah baik. Ya Allah baik. Mari saya undang untuk setiap kita bisa berdiri. Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik buat saya. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik buat saya. Katakan ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik bagiku.
bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih lagi kita mau katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Kita mau tetap memuji Tuhan. Kita akan terus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita mau bersama-sama katakan, kusorakan haleluya bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab kau besertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari bangkit berdiri dan kembali katakan, denganku kau sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, ajaib yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Bersama-sama kita mau kembali katakan, Yesus kau kekuatan. Amin. Takkan gentar langkahku.
Dia mengangkat kita lebih kuat lagi. Di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau besertaku. Mari dengan iman katakan, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku, bersama-sama kita katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku katakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Kembali kita mau katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Tak gentar langkahku, tak gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allahmu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Masih tetap semangat? Amin. Siap menari untuk Tuhan? Amin. Siap memuji lebih lagi? Amin. Saya mau melihat jempol-jempol kita diangkat ke atas. Ikuti gerakan saya, tetap di atas. Semuanya jempol tetap di atas. Ayo sampai bawah. Bapak Ibu, kita di sini tidak hanya menonton, tapi kita semua adalah pelaku-pelaku untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita sedang tidak menonton show, kita sedang tidak menonton konser, tapi kita bersama-sama akan menyenangkan hati Tuhan. Mari jempolmu angkat ke atas lagi. Ikuti gerakan saya. Jangan malu-malu. Lebih lagi. Masih kuat? Masih kuat? Saya melihat belum semuanya gerak. Nanti kalau belum semuanya gerak akan seperti ini terus sampai capek. Lagi ya. La
Mari kita mau ekspresikan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Mari angkat jempolmu lagi. Lai, 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 lai lagi. Lai, 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 lai. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang saya, sayang saya, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Lagi sayang saya, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Capek? Capek? Belum ya? Kita di dalam Tuhan harus tetap semangat. Saya melihat di sini ada banyak sekali jemaat Tuhan yang bersukacita. Sekarang saya minta kita mau bergandengan, saling bergandengan. Kanan kiri saling bergandengan. Mungkin yang tidak ada gandengan bisa menggabung, bergandengan. Singer juga bergandengan tangan. Kita mau bersama-sama menunjukkan kasih kita. Sayang, sayang, disayang. Aku aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita sudah gandengan, saya juga di sini melihat ada keluarga-keluarga yang berangkatnya bareng. Silahkan rangkul baik anak Bapak Ibu atau suami istri. Bagi yang tidak bersama keluarganya, tetap gandengan. Kita mau nyatakan kasih kita.
sayang, yes, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Katakan kanan kirimu, aku mengasihimu. Haleluya. Kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Mari kita mau bersama-sama sekarang. Kita mau siapkan hati kita untuk kita bersama-sama menikmati perkataan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Biarlah setiap perkataan firman Tuhan itu boleh membaharui setiap kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hidupku tak akan pernah sama sejak ku berjumpa dengan anugerah-Mu yang lama telah berlalu. Sekarang ku berkata, aku menang, terus berjalan di dalam kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Tuhan, kita mau kembali katakan, tersesat dan tak terarah. Tersesat dan tak terarah, jalani hidupku tanpa tujuan, sendiri dalam kesunyian dan kegagalan di luar kasih-Mu. Hidupku tak akan pernah sama sejak ku berjumpa dengan anugerah-Mu yang lama telah berlalu. Sekarang ku berkata, aku berjalan di dalam kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Hidupku tak akan. Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Sejak ku berjumpa dengan anugerah-Mu yang lama telah berlalu. Sekarang ku
sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Hidupku tak akan. Waktu selanjutnya serahkan pada hambanya. Sejak ku berjumpa dengan anugerah-Mu yang lama telah berlalu, sekarang ku berkata hidupku tak akan pernah sama sejak ku berjumpa dengan anugerah-Mu yang lama telah berlalu, sekarang ku berkata aku menang, terus berjalan di dalam kebenaran-Mu sampai akhir hidupku, Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan pagi hari ini, karena Tuhan sudah memberikan pemeliharaan yang ajaib bagi kami. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan, kami boleh melihat karya-Mu. Kami hidup, kami sehat, dan kami kuat. Dan kami menyadari Tuhan itu semuanya karena anugerah. Engkau terus memberikan kepada kami kesempatan. Itulah sebabnya Engkau berkata dalam perkataan firman-Mu, Engkau tidak pernah lalai untuk menepati janji-Mu. Meskipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian,
tetapi Tuhan sabar terhadap kami semuanya, supaya kami tidak binasa. Engkau menginginkan supaya kami berbalik dan bertobat di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan nyatakan. Oleh karena itu Tuhan, melalui setiap kepercayaan yang Tuhan sudah berikan, kami belajar untuk terus mengingatkan satu dengan yang lain. Kami pagi hari ini mau mendengar suara firman-Mu, berbicaralah kepada kami secara khusus, sehingga kami semakin benar di hadapan Tuhan. Memberkati hamba-Mu, memberkati seluruh sidang jemaat yang hadir, dengan berkat sepenuh daripada Allah Roh Kudus yang bekerja menaungi kami semuanya. Sehingga setiap perkataan firman yang akan kami terima, kami boleh mengerti dengan baik dan kami boleh menjadi pelakunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar dengan tema Aku Orang Yang Bisa Dipercaya. Ya, Petrus membuktikan itu semuanya. Nah, salah satu hal apa yang dilakukan Petrus sebagai orang yang bisa dipercaya, dia selalu mengingatkan ya rekan-rekannya, mengingatkan orang-orang di sekitarnya, mengingatkan jemaat yang dipimpinnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, hari ini saya memberikan tema jangan lalai untuk mengingatkan. Ya, saya sengaja memberikan gambar peperangan antara malaikat Tuhan dengan iblis. Kenapa saya memberikan gambar ini? Karena kita tahu bahwa iblis selalu mencoba menjatuhkan kehidupan setiap manusia. Ya, secara khusus manusia-manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iblis tidak pernah jemu-jemu untuk memberikan tipu daya. Nah, itulah sebabnya Tuhan memakai banyak orang, bahkan kita semua, untuk supaya kita mau untuk mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau seandainya kita sampai lalai mengingatkan, apa yang terjadi? Ada sesuatu yang mengerikan, ada sesuatu yang pasti akan membahayakan. Nah, kita kadang-kadang untuk menjadi orang yang diberi tugas untuk mengingatkan, kita mungkin berkata, wah, tugas enggak menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Karena belum tentu orang yang mau kita ingatkan itu senang. Ya, misalkan salah satu contoh, kalau saudara mungkin punya keluarga atau teman yang masih merokok, masih suka minum minuman keras, Anda coba ingatkan. Rata-rata dari mereka pasti akan tidak suka. Bahkan mereka ada yang tersinggung, ada yang marah, bahkan kadang-kadang mengatai kita dengan sebutan sok rohani. Nah, dari perkataan-perkataan seperti itu pada akhirnya kita merasa malas. Kita berkata wegah lah. Kenapa wegah? Karena ya orangnya susah diajak ngomong. Kita berkata angel. Kadang-kadang kita mungkin berkata, wah wis tuwa, wis gerang, ben kon mikir dewi. Nah, tetapi orang kadang-kadang meskipun tahu itu salah, tetapi belum tentu mereka itu sadar. Ya, makanya lihat orang merokok. Coba setiap orang yang merokok diberi pertanyaan, kamu tahu enggak? Merokok itu bisa menyebabkan kanker. Oh, tahu Pak. Menyebabkan kesehatan itu terganggu, tahu enggak? Tahu. Lah kok masih ngerokok? Itu tahu, tapi mereka tidak menyadari. Kalau seandainya terus diingatkan, marah. Nah, kita tidak mau lagi terjebak dengan satu situasi suka atau tidak suka. Tapi ada satu perintah yang Tuhan katakan, jangan lalai untuk mengingatkan. Yuk kita baca bersama-sama tema ini, 2, 3, jangan lalai untuk mengingatkan. Nah, kita akan melihat dalam surat 2 Petrus pasal 1, ayat 12 dan ayat yang ke-13.
Ya, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Dalam ayat 12 dikatakan karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu. Ternyata kalau dalam versi bahasa yang lain dikatakan aku tidak pernah lalai untuk mengingatkan kamu akan semuanya itu. Jadi Rasul Petrus dia menuliskan aku tidak pernah lalai untuk mengingatkan kamu akan semuanya. Kenapa Petrus tidak mau lalai? Karena dia teringat sewaktu dia diingatkan oleh Tuhan sebelum Tuhan itu ditangkap dan sebelum Tuhan mati. Apa yang diingat oleh Petrus? Dia ingat perkataan Tuhan dalam Injil Lukas pasal 22. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi hari itu pernah dalam satu peristiwa, Simon Petrus itu sebelum meninggalkan Yesus, dia diingatkan oleh Tuhan. Tapi ternyata jawaban Simon Petrus ini sedemikian sombong. Dia berkata apa? Aku rela mati untuk Tuhan, aku rela untuk masuk penjara. Tuhan mengingatkan bahwa apa yang dilihat oleh Tuhan tentang keberadaan Petrus, Tuhan tahu iblis itu terus mengintai dirinya. Nah demikian juga kita, Bapak Ibu yang mungkin kadang-kadang sudah diingatkan, tapi karena kita punya pemikiran sendiri akhirnya apa? Kita tidak menanggap. Padahal setiap peringatan itu adalah warning, ya ada alarmnya. Secara khusus bagi pasangan suami istri. Kita para suami kadang-kadang menganggap bahwa istri kita cerewet. Ya istri memang banyak cerewet dibandingkan pria. Nah kita kadang-kadang waktu dicereweti oleh istri, apa tanggapan pria? Biasanya pria akan berkata, cerewet, cangkemnya bodol, misalkan begitu. Nah istri kalau sudah diomong seperti itu biasanya berusaha untuk diam. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, istri adalah pendamping, istri adalah penolong. Jadi meskipun kadang-kadang omongan suami nggak enak, ya ketus nyelekit, istri tetap saja yang ngomel. Untuk apa? Untuk mengingatkan. Nah saya percaya bahwa istri sebenarnya instingnya ya lebih kuat daripada pria. Makanya lihat kadang-kadang kalau ada pria atau pasangan suami yang mau jatuh, istri ini kan sudah mulai nyereweti. Tapi kadang-kadang lihat kita ini bablas. Kadang-kadang kita menganggap, walah omongan wong wedok, kadang-kadang kan begitu. Padahal itu adalah sebuah alarm. Ya jadi kita para pria kalau istrimu sedang cerewet, jangan dianggap itu sebagai radio bobrok. Yang setuju katakan amin. Ibu-ibu amin, cerewetlah terus gak apa-apa. Kenapa? Firman Tuhan berkata untuk kita terus mengingatkan. Nah kita juga akan melihat dalam kitab Ulangan pasal 6. Ya ini adalah perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Musa secara langsung. Ulangan pasal 6 ayat 6 dan ayat 7 kemudian ayat 24 dan 25. Firman Tuhan berkata demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Katakan amin. Jadi Tuhan kalau berkata dalam Alkitabnya, selalu perkataannya adalah pada hari ini, bukan kemarin. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan,
apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ayat terakhir mengatakan dan kita akan menjadi benar. Kapan? Kalau kita melakukan segenap perintah itu dengan setia. Bapak Ibu bisa melihat ada banyak sekali kegagalan kehidupan keluarga. Kebanyakan terjadi karena apa? Anak. Seberapa banyak orang tua kadang-kadang frustasi ngadepin anak. Orang tua itu jengkel, tapi sudah tidak berdaya. Nah, padahal firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita semuanya, supaya kita harus berulang-ulang mengajarkan ketetapan Tuhan itu berulang-ulang. Kapan? Dalam ayat 7 dikatakan, apabila engkau duduk di rumahmu. Ya, hari ini kita kalau lagi duduk bersama-sama istri, anak, kita ini sekarang sudah kalah dengan ini. Suami mainan ini, istri juga sama, anak sama, bahkan pembantu pun juga sama. Jadi Bapak Ibu perlu ingat bahwa di akhir zaman ini tantangan kita sebagai orang percaya itu semakin besar. Kenapa? Perintah Tuhan pasti terabaikan. Nah, ada kehidupan di dalam kehidupan orang-orang Israel pada zaman itu. Mereka menuliskan setiap ketetapan Tuhan itu sampai ditulis di atas kusen pintu rumahnya. Jadi setiap mereka keluar masuk itu selalu baca ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan sejak kecil kehidupan orang-orang Israel itu sudah dididik untuk menghafalkan setiap apa yang Tuhan perintahkan, ketetapan-ketetapan itu dan harus dilakukan. Nah, orang-orang Israel mulai dari usia 8 tahun mereka tuh dibawa ke tembok ratapan. Jadi mereka tuh kalau berdoa itu full 24 jam. Mau panas, mau hujan, mau dingin, mau kondisi apapun, mereka aplaus. Aplausnya gimana? Dibagi beberapa sesi. Biasanya rata-rata sekitar 4 jam mereka harus berdoa. Dengan menghadap kepada dinding tembok, kemudian kepala mereka itu sambil dibentur-benturkan. Duk, 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 duk. Sambil mereka pegang tulisan. Itu diucapkan. Di rumah mereka terus membicarakan tentang apa yang Tuhan ajarkan. Termasuk kalau di dalam perjalanan. Nah, sekarang yang repot kalau kita lagi perjalanan naik mobil. Banyak dari kita ini pakai sumpel. Betul enggak? Pakai gadget disumpel. Anak-anak muda hari ini kalau diajak ngomong sama orang tua ngomong berapi-api. Anaknya meneng ditengok, ternyata sumpelan. Kadang-kadang orang tua bilang, buka. Dibuka. Apa to papi karo mami ki cerewet tenan, pasang meneh. Ndak bisa dengar firman. Terus sudah itu di dalam perjalanan dikatakan apa? Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Orang tua zaman sekarang melihat anaknya mau tidur malah dikai HP, malah dikai iPad. Dipikirnya apa? Kalau sudah dipegangi HP dan iPad, mereka diam, orang tua tenang. Sudah tidak ada lagi cerita tentang bagaimana dahulu Musa menyeberangi sungai, laut. Tidak ada cerita itu. Kita hari ini gagal mendidik anak karena apa?
Orang tua lebih mempercayakan semuanya ini dengan yang namanya HP gadget. Bahkan kita yang punya putu, punya cucu, masih kecil-kecil sudah disetel ke Teletubbies yang mesinnya naik anteng, wah tenang orang tua. Akhirnya apa? Kita sedang membangun generasi autis. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak pada akhirnya meneng wae. Diundang meneng wae. Yang salah anaknya apa Bapak Ibunya? Halo Bapak Ibu. Kita orang tua itu salah. Loh kalau cuma peristiwanya cuma seputar itu tak, mungkin tidak terlalu masalah. Tapi coba kalau kita mau merenungkan secara baik, kita sebagai orang tua kadang-kadang waktu melihat kegagalan anak kita cuma bisanya ngenes. Kita cuma hanya bisa bilang, wah ngerti yo, tapi terlambat. Makanya saya mengajak Bapak Ibu, ya jangan sampai kita ini menyesal di kemudian hari. Kita tegas, kita galak kepada anak, tidak masalah. Firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Yang paling penting apa? Jangan kita yang galak itu menginginkan kematian anak kita, jangan. Tetapi kita ini kalau berlaku tegas, tujuannya supaya apa? Supaya terluput dari masalah yang sedang mengintai. Bapak Ibu kalau tidak mau menegur, Bapak Ibu tidak terus mengingatkan, Bapak Ibu mungkin yang sering kali dicap cerewet oleh anak-anakmu, enggak apa-apa. Tapi engkau sedang menyelamatkan hidup mereka. Ya anak muda, orang-orang muda, anak-anak pasti tidak punya pengalaman. Tapi kita sebagai orang tua pasti punya lebih banyak pengalaman. Disebut cerewet tidak masalah, tapi anakmu bisa terluput dari masalah yang sedang mengintai. Nah kita akan eksposisi dalam kitab Ayub pasal 1 dan pasal yang kedua. Terlebih dahulu kita akan membaca Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, nanti akan dipandu oleh Saudari Rosa. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Iya. Next. Ya, di sini saya tuliskan Ayub ini sempurna secara iman. Kenapa dia saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Wah, imannya sempurna. Kemudian secara keluarga dia juga sempurna. Kenapa? Anaknya laki-laki 7, anaknya perempuan 3, totalnya 10. 7 itu adalah sempurna secara harmonis, 10 sempurna secara nilai. Jadi yang sebenarnya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan iblis, orang ini sudah tidak kurang apapun. Dan yang lebih hebat, kekayaannya luar biasa. Firman Tuhan tadi berkata bahwa orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Orang kayanya pada zaman itu. Tetapi yang Bapak Ibu ketahui, ya kita hafal ceritanya Ayub. Orang ini kena masalah yang besar. Kapan dia mulai kena masalah yang besar? Mulai dari ayat 13 dikatakan pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Bahasa Alkitab ini bahasa yang halus.
Tapi kalau dalam ayat 13 itu diceritakan bahwa mereka sedang berpesta pora. Mereka mabuk, mereka melakukan kemaksiatan, dan firman Tuhan mencatat itu dilakukan sering. Nah, ternyata dalam peristiwa yang sedang dialami oleh keluarga Ayub ayat 13 itu mengundang yang namanya kecemburuan daripada iblis dan setan. Dan suatu hari iblis setan ini menghadap Allah. Minta apa? Minta izin. Untuk apa? Menghantam keluarga Ayub. Dalam hitungan hari, dalam ayat yang ke-15, seluruh hartanya Ayub itu dirampok orang Siba. Habis. Peristiwa perampokan belum selesai, tahu-tahu semua ternaknya itu mati kebakar. Terbakarnya mengerikan, bukan karena ada puntung api, bukan karena ada yang iseng nyulut, tapi yang mengerikan apa? Api itu datang dari langit menyambar, dar, langsung terbakar habis. Peristiwa ini belum selesai, dirampok oleh orang Kasdim, tambah habis. Dan yang lebih mengerikan dalam ayat 19, anak-anaknya semuanya mati kena puting beliung, kena tornado, mati semua. Hari itu kesedihan Ayub itu sudah tidak bisa diukur. Mungkin dalam zaman kita hari ini peristiwa seperti ini tidak ada, tapi bisa menjadi sebuah ingat-ingatan. Kalau di dalam keluargamu tiba-tiba ada peristiwa ekonomimu anjlok, ya seperti peristiwanya Ayub ini dirampok orang Kasdim, orang Siba. Mungkin hari ini kita ditipu orang. Duit kita yang cukup banyak diciak. Kita mungkin kalah dengan yang namanya robot. Kita kalah dengan judi online. Padahal yang sebelumnya ini kan harusnya baik. Tapi kenapa ada sebuah peristiwa yang diizinkan oleh Tuhan menghantam kita? Nah, ternyata dalam ayat-ayat ini dijelaskan ada celah. Bapak Ibu perlu ketahui, iblis tidak akan pernah bisa menghantam manusia kalau tidak ada celah. Begitu ada celah, iblis akan cepat bergegas dalam sebuah pertemuan dengan Tuhan, dengan Allah, kemudian minta izin. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, Tuhan tidak akan pernah bisa menolak permintaan iblis setan kalau hidup kita ada celah. Jadi begitu setan bilang, Tuhan cabut pagar kemuliaan Ayub, Tuhan sudah tidak bisa bantah. Kenapa? Tuhan tahu. Jadi setiap kali kita punya celah, iblis tahu, Tuhan tahu. Tuhan tahu, iblis tahu. Nah, Bapak Ibu perlu ingat, Tuhan itu selalu mencoba membela, selalu. Makanya seperti peristiwanya Petrus tadi, ketika dia sebelum jatuh dalam pengkhianatan, Tuhan sudah mengingatkan, Simon, Simon, iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Sudah diingatkan, hati-hati loh. Iblis itu sedang menuntut, sedang memperhatikan dirimu. Tetapi aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur. Jadi Tuhan itu selalu mencoba memproteksi kita. Tapi kalau yang diproteksi nggak mau gimana? Iblisnya maju dengan seizin Tuhan dan akhirnya tumbang. Berapa kira-kira kerugiannya Ayub dalam peristiwa dirampok, kebakaran, dirampok, kemudian anaknya mati? Orang bilang harta bisa dicari, tapi nyawa sudah di end, finish. Dan sesudah peristiwa ini ada hal yang menyakitkan. Istrinya Ayub menyalah-nyalahkan Ayub. Ini yang namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Istrinya menyalahkan, datanglah para sahabat.
menyalahkan juga. Ayub sampai berteriak, dasar kamu penghibur sialan. Jadi jengkelnya minta ampun. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa ada orang baik tapi kena masalah besar? Jawabannya seperti judul tadi, orang itu lalai, tidak pernah mengingatkan apa yang ada di depan. Nah kelalaian itu diakibatkan apa? Yang pertama, karena tidak tegas. Ya di situ saya tuliskan, meskipun Ayub itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tetapi dia sebagai orang tua tidak tegas kepada anak-anaknya. Dia terlalu cinta sehingga melakukan pembiaran. Ada nggak di sini orang tua yang terlalu cinta kepada anak, kemudian kita kalau mau marah kadang-kadang kita mengurungkan karena kita mikir, wis lah anakku tesi cilik. Kadang-kadang mungkin ibu melihat bapak ini marah-marah kepada anak langsung, dah toh Pak, wong bocah kok disneni terus. Bapak akhirnya diam. Tapi ini merupakan satu contoh ketidaktegasan dari orang tua. Nah kita akan lihat ayat 4 dan ayat 5. Ini celah yang dialami oleh Ayub sehingga dia dihabisi oleh iblis, oleh setan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan mengkuduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bapak Ibu, dalam ayat 5 Bapak Ibu bisa memberikan penilaian. Ayub sebagai orang tua tahu nggak kalau anak-anaknya itu salah? Tahu nggak Bapak Ibu? Tahu. Tapi apa yang dilakukan Ayub? Ayub tidak menegur sama sekali. Ayatnya berkata, setiap kali apabila hari pesta telah berlalu. Ayub memanggil mereka, mengkuduskan mereka. Bapak Ibu mungkin akan tanya, loh Pak, cuma pesta, masalahnya di mana? Masa kalau kita lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman, makan-makan, pesta, ya kadang-kadang tari menari dan sejenisnya, mosok salah Pak? Loh kalau itu nggak salah. Tapi saya membaca tafsir dalam ayat 4 itu, anak-anaknya lelaki yang biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama mereka. Ternyata pesta yang sedang dilakukan oleh anak-anaknya Ayub adalah pesta yang maksiat. Ada minuman keras, ada kemabukan, apalagi ada kenajisan, perzinahan. Secara tafsir anak-anaknya Ayub ini bukan anak-anak yang usianya baru 20, 15 tahun, bukan. Mereka ini sudah punya umur. Mereka melakukan kenajisan, pesta pora, memanggil wanita-wanita nakal. Kenapa mereka lakukan itu? Oh, mereka ini adalah pestanya orang kaya. Pestanya selebriti, kira-kira seperti itu. Wah, bebas, ketelanjangan dan sejenisnya. Nah yang paling mengerikan bukan hanya pesta seperti itu, ada juga ya dalam tanda kutip bermain narkoba. Ya zaman itu narkobanya bukan jenis yang seperti ini, tapi disinyalir secara tafsir itu opium. Dia pakai sedotan begitu, disedot sehingga mereka doyong.
Dan pesta itu dilakukan kapan? Setiap hari, seperti yang dituliskan oleh firman Tuhan. Mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Anak lakinya 7, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Mereka tuh pesta. Anaknya, perempuannya, saudara perempuannya undang, ikut pesta. Bapak Ibu bisa bayangkan, 7 hari pesta, 3 anak perempuan. Wah, saben dino doyong. Loh, bapaknya ini saleh, bapaknya ini jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, tapi anaknya merusal. Nah, bukti ketidaktegasan Ayub dalam ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan mengkuduskan mereka. Kira-kira adegannya gimana? Ayub datang, tapi tidak pernah diingatkan, kamu ini kurang ajar, tidak pernah. Tapi cuma gini loh kira-kira, kuwi iki piye to? Wis tuwa, mbok iso mikir, aduh mbok aja ngono, cuma itu tok. Kemudian Ayub melakukan apa? Pengudusan, ditumpang tangani, didoakan. Tapi tidak ada teguran. Nah, kita kadang-kadang Bapak Ibu perlu ingat, sebagai orang rohani itu terjebak dengan yang namanya hukum kasih. Kita seringkali berkata, nek kamu rohani orang untuk ngamuk. Kalau kamu rohani berarti kamu tidak boleh marah. Salah. Firman Tuhan berkata, boleh marah asal jangan berbuat dosa. Boleh marah, jangan sampai matahari itu tenggelam. Ya, apalagi kalau seandainya itu adalah seorang pendeta, hamba Tuhan. Jemaat atau orang-orang awam berkata, pendeta ki ora entuk ngamuk-ngamuk. Nah, Ayub ini mengalami gagal faham tentang hal bicara kesalehan. Sehingga melakukan yang namanya pembiaran. Dan yang lebih celaka, firman Tuhan berkata, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Anak-anaknya itu diberi korban. Ayub berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni anakku. Apa yang didoakan? Mungkin anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Dan itu dikatakan apa? Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi artinya Pak Ayub melakukan yang namanya dalam tanda kutip dosa terselubung itu bertahun-tahun. Makanya kalau kita sedang melakukan kesalahan, ya sesaat mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau itu terus dilakukan, apa yang terjadi? Iblisnya itu mulai memberikan satu sinyal. Bapak Ibu perlu ingat, seperti yang tadi saya sampaikan, secara iman itu sudah sempurna, secara keluarga sempurna, secara harta itu juga sempurna. Bapak Ibu perlu ingat, iblis itu cemburu. Iblis itu akan selalu merasa, wah Allah itu tidak adil. Nah, kecemburuan itu mengakibatkan apa? Komplain. Yang dikomplain siapa? Tuhan. Berkaitan dengan adanya celah. Sudah celahnya ini komplit. Mabuk, wanita, ya artinya kemaksiatan, kenajisan. Dan yang lebih celaka, ini tafsir. Anak-anaknya Ayub juga sudah lupa Tuhan, tidak ibadah. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, Pak, cerita yang ekstrim begini kok ada dalam Alkitab? Loh, sudah diberi cerita ekstrim aja banyak kita yang enggak peduli kok. Ada cerita ekstrim begini aja orang tetap enggak percaya. Apalagi kalau ceritanya cuma biasa-biasa. Oh, ketabrak mobil,
serempetan, wah tambah ndak digugu. Nah seringkali apa ketidaktegasan yang kita lakukan dalam hidup kepada anak-anak kita, apa kita seringkali nggak tegas. Tadi kita selalu berpikir bahwa anak kita itu masih kecil. Kita selalu ngomong, wah cah cilik ora apa-apa lah, engko nek rodok gede. Nanti kalau sudah agak besar, kita bicara. Tapi semakin besar, anakmu sudah tidak bisa diajak bicara. Makanya Pak Bekti pernah memberikan contoh, kalau engkau menanam pohon, pohonmu itu masih tertanam tingginya 1 meter. Kemudian pohon itu doyong, miring. Dengan jari telunjukmu, engkau bisa membetulkan, seret, lurus. Tapi coba kalau pohonmu itu sudah tingginya 2 meter, diameter batangnya katakanlah 15-20 cm, coba diluruskan, bisa enggak? Sudah tidak bisa. Dan disitulah engkau akan menjadi orang yang pada akhirnya menyesali keputusanmu yang salah sejak anakmu masih kecil, karena ternyata begitu anakmu sudah gede, engkau dilawan habis-habisan. Engkau udah bisa apa-apa. Kenapa? Ya engkau berpikirnya keliru pada waktu itu. Terus sekarang apa tindakan kita? Menyesal. Menyesal seumur hidup. Ya kalau dalam peristiwanya anaknya Ayub ini jelas maksiat. Tapi dalam keluarga kita kadang-kadang yang terjadi bukan kemaksiatan. Apa itu? Anak kita punya pacar dengan orang yang beda agama. Keputusan kita apa? Wis ben lah ora apa-apa. Wong anakku ya wis iso mikir dhewe, anakku wis tuwa, daripada ora kawin. Kita cuma diam saja. Nanti begitu digondol orang yang beda agama, kita menunjukkan sikap apa? Malu. Coba kita tilik hatimu tuh kira-kira menyesal enggak? Pasti engkau akan sangat menyesal, tapi sudah terlambat. Lo lebih baik pada waktu lagi pacaran, meskipun mereka bilang cinta, I love you, oh calon pasangannya kaya, punya pekerjaan tetap. Tapi kalau beda agama, Anda sedang melakukan pembiaran ketika Anda tidak mengingatkan. Ketika dia sudah terseret, engkau mau narik sudah nggak bisa. Kalau ditanya kenapa itu terjadi? Karena ketidaktegasan dari orang tua. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan kita terjebak dengan yang namanya kata saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Jangan kita terjebak dalam pola rohani yang kelihatannya benar tapi salah. Peristiwanya Ayub memang mengerikan, harta habis, anak mati semua. Makanya dalam Amsal 19 ayat 18 dikatakan demikian. Tolong bacakan. Amsal 19 ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Iya. Hajarlah anakmu selama ada harapan. Sudah orang tua kuno ora apa-apa. Tapi anakmu selamat. Kenapa? Waktu engkau menghajar, waktu engkau menghardik, itu masih ada harapan. Yang paling penting tadi, jangan kita menginginkan kematiannya, jangan kita berbuat dosa kepada anak kita. Jadi ini hal yang pertama, kenapa terjadi malapetaka, kenapa muncul masalah besar. Ya karena ketidaktegasan. Kemudian yang kedua, karena iblis melihat adanya celah. Ya firman Tuhan berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yaitu ditulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8.
Kenapa itu ditulis dalam surat Petrus 5 ayat 8? Karena Petrus pun mengingat. Seperti tadi saya katakan, kita tuh riskan. Kita tuh selalu diperhatikan oleh iblis, oleh setan. Begitu ada kelengahan, begitu ada celah, firman ini berlaku. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Menunggu, menanti. Siapa? Orang-orang yang dapat ditelannya. Dan iblis melihat celah yang dilakukan Ayub, dan itu sebagai kesempatan untuk bisa menghantam. Bapak Ibu perhatikan ayat 6, ayat 7. Pada suatu hari, ya mungkin bisa dibesarkan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, ya saya tidak tahu waktunya, tapi itu pasti periodik, beberapa waktu sekali, malaikat Tuhan ketemu dengan Tuhan, iblis pun ada. Dan di situ pasti ada banyak laporan, ada banyak dialog. Contohnya pada waktu peristiwa Sodom dan Gomora. Tuhan berkata, aku sudah mendengar keluh kesah dari orang-orang yang berteriak kepadaku. Siapa yang memberi laporan itu? Orang benar yang berdoa, malaikat Tuhan menangkap, kemudian disampaikan kepada Allah. Tuhan, di Sodom dan Gomora ada kemaksiatan, tapi ada orang benar juga. Ini teriaknya. Nah dalam ayat 6 demikian. Malaikat Tuhan, di situ ada iblis, kumpul, rapat. Kemudian ayat 7 berkata, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi bumi dan menjelajah bumi. Jadi itu kerjanya iblis, muter-muter. Jadi Bapak Ibu perlu ingat, saya dan saudara setiap hari itu dikelinteri sama setan dan iblis. Ayo hari ini Anda melakukan apa? Hari ini kamu ngapain? Iblis langsung delok terus. Siji salah. Ya terus. Loro salah. Terus. Setiap hari itu dikelinteri. Nah ada orang yang istimewa namanya Ayub. Dalam ayat 8 Tuhan bertanya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dalam ayat 8 ini kan ada sesuatu yang menggelitik. Kenapa Tuhan harus tanya kepada setan, kepada iblis? Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan secara baik, ternyata ayat 8 ini adalah sebuah pagar, sebuah keinginan Tuhan itu melindungi Ayub. Dengan perkataan yang ditekankan, iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Hambaku itu tidak ada loh yang seperti orang lain. Ini spesial. Dia itu saleh, dia itu jujur, dia takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Loh predikatnya sempurna. Tapi jawab iblis apa? Iblis itu tidak urusan dengan orang rohani. Yang iblis lihat adalah kamu punya celah atau tidak. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa celah hidupmu? Loh engkau boleh saja saleh, sudah terjun dalam pelayanan. Oh engkau jujur, oke. Kamu takut akan Allah, kamu menjauhi kejahatan. Tapi ayo kita check up. Kita tidak boleh berkata, loh Pak, yang melakukan pelanggaran itu kan bukan saya. Itu kan anak, itu kan istri, itu kan suami. Betul Bapak Ibu secara personal pribadi tidak berbuat salah itu oke. Tapi jangan lupa, satu keluarga itu adalah satu kesatuan. Satu keluarga itu diibaratkan tubuh. Jadi kalau ada tubuhmu yang sakit, seluruh tubuh pasti sakit.
Contoh, kalau Anda pernah kena silet, lagi ngiris bawang, tahu-tahu cres, Anda sontak ini. Tapi sambil gini saudara kan gini loh. Aduh, loh, yang luka itu tangan sing cekelindas. Anda para pria kalau lagi malu, paku misalkan, tuk, tuk, aduh, sing dicekli apa? Kepalanya. Jadi Bapak Ibu perlu ingat, satu orang di dalam keluargamu bermasalah, seluruh keluarga itu bermasalah. Dan sekali lagi Bapak Ibu, iblis tidak urusan dengan orang rohani. Iblis hanya selalu melihat celah hidupmu. Makanya dalam ayat 9 dikatakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut akan Allah? Pikirnya iblis, oh dengan dia dapat harta, itu yang menjadikan Ayub takut akan Allah. Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan dan singkatnya mencobai Ayub. Dan saya memberikan catatan, dalam hal ini Ayub tidak tersentuh. Yang tersentuh apa? Hartanya. Yang tersentuh anak-anaknya. Ayub sehat. Makanya kadang-kadang kan kita dalam dunia, dalam kehidupan kita ini sehat. Tapi diciak wong. Sehat, ekonomi anjlok. Kenapa? Itu baru pencobaan pertama. Itu baru ujian pertama. Detik itu Ayub itu masih aman. Meskipun hartanya ludes, semua anaknya mati. Kenapa itu terjadi? Karena sekali lagi iblis melihat adanya celah. Nah, celakanya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang hidup, ketika ada masalah kita tidak cepat-cepat evaluasi. Tapi kita malah melakukan apa? Saling menyalahkan. Kita nuduh, oh gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara bojoku, gara-gara anakku, gara-gara ini dan itu. Bapak Ibu saya ingatkan, jangan lupa, dari sejak zaman Adam dan Hawa, ketika iblis melakukan yang namanya tipu daya, hasil daripada tipu daya yang berhasil adalah apa? Saling menyalahkan. Makanya kalau Anda dalam keluarga, suami, istri, anak sudah mulai saling tuduh, saling menyalahkan, itu adalah tanda bahwa iblis sedang berhasil mengganggu keluargamu. Tapi kan kita nggak sadar itu. Makanya lihat, orang yang banyak komplain, itu sebenarnya sudah jadi alatnya iblis. Kenapa? Kamu terjebak tapi kamu nggak terasa. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ketika ada sebuah peristiwa, itu semuanya karena Tuhan mengizinkan. Ketika Tuhan mengizinkan, ya terjadi. Jadi hal yang kedua ini kita bisa bersama-sama belajar. Dengan adanya celah, ada sesuatu yang salah terselubung, maka yang terjadi, iblis akan menghantam karena melihat ada satu lubang besar terbuka yang bisa disusupi. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa ada orang baik kena masalah besar? Yang terakhir karena orang itu tidak evaluasi dan saling menyalahkan. Ayat 9 dan ayat 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu?
kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu perhatikan ayat 9. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Nah, di dalam ayat-ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 Bapak Ibu, Tuhan juga berbicara tentang kesalehannya Ayub. Loh, sekarang apa sih salahnya orang saleh? Salahnya orang saleh adalah orang itu tidak merasa bersalah. Lah itu. Orang kalau sudah saleh, ya misalkan contoh, saya anggap aja lah, orang saleh itu sudah banyak pelayanan, banyak ibadah, banyak doa, banyak baca firman, itu salah. Coba ditegur, bisa enggak? Pasti enggak bisa. Nah, istrinya Ayub yang hari itu memang menyalahkan Ayub, tapi dia warning, dia memberikan alarm. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ibarat kata tuh begini, lu wis ngerti entek, sudah tahu semuanya habis, anak itu mati semua. Bukannya introspeksi diri, tapi Ayub tetap saja tidak merasa bersalah. Sampai-sampai sahabat-sahabatnya itu datang memperingatkan, memberikan nasihat yang terbaik. Ayub marah dengan perkataan, dasar kamu penghibur sialan. Dan itu dilakukan bertahun-tahun Bapak Ibu. Sampai pada akhirnya dalam pasal 40 Tuhan pun jengkel kepada Ayub. Sampai pada akhirnya Tuhan berkata, Ayub, engkau akan berhadapan muka dengan muka bersama aku akan minta pertanggungjawabanmu sebagai laki-laki. Buktikan, kira-kira Tuhan ngomong begitu, bahwa engkau adalah orang yang tidak bersalah. Loh, Bapak Ibu bisa lihat sebuah catatan di sini, orang saleh itu wani ngelawan Tuhan, orang saleh itu berani menentang Tuhan. Kenapa? Ya karena merasa sudah yang paling benar. Ini mengerikan. Makanya dalam peristiwa ini, urusannya atau peristiwa masalah Ayub itu tidak selesai begitu saja. Dalam tahap pertama Ayub itu masih sehat. Tapi karena Ayub masih menunjukkan satu sikap saleh tadi, kemudian iblis datang kepada Tuhan lagi. Nah, waktu datang kepada Tuhan dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang 8, disitulah iblis kembali berkata kepada Tuhan, kalau engkau cabut pagar kemuliaannya, aku akan cobai dia lagi. Sekarang perhatikan ayat 6, ayat 7. Ya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Yang pertama sayangkan dirinya, tubuhnya tidak tersentuh. Yang kedua Tuhan memberikan pesan kepada iblis, sayangkan nyawanya. Secara tafsir, Ayub itu kena kanker. Dalam ayat ini dituliskan kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Kena kanker, kena gangren mulai dari kaki. Sakitnya kayak apa coba? Sudah sakit seperti itu loh, tidak bertobat. Sudah sakit seperti itu, bukannya mengaku salah, tapi semakin mampang-mampang. Ya inilah kita manusia.
Kenapa? Terjebak dalam kesalehan. Ada sebuah kata-kata bijak, orang saleh bisa salah, tapi orang salah itu juga bisa saleh. Ayub hari itu menjadi orang saleh yang akhirnya salah. Gara-garanya apa? Dia tidak mau mengevaluasi dirinya. Dia merasa tetap yang paling benar. Tapi puji Tuhan, pada akhirnya Tuhan itu membuka mata batinnya Ayub. Puji Tuhan, pada akhirnya Tuhan itu meskipun dengan keras menghantam Ayub, Ayub di situ pada akhirnya mengerti. Makanya dalam pasal 42 dikatakan, maka dalam debu dan abu Ayub menyesal dan dia berkata, Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Hari ini aku bersyukur kepada Tuhan karena hari ini aku bisa bertemu muka dengan muka. Dahulu aku hanya dari kata orang saja mengenal Engkau. Jadi kesimpulannya apa? Orang saleh, orang jujur, orang takut Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan belum tentu pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, belum tentu. Tapi di dalam masalah, orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti halnya Ayub, 4 predikat tadi sudah tidak lagi disebut, tapi perjumpaan dengan Tuhan menjadikan Ayub pada akhirnya dipulihkan. Tuhan ganti berkali lipat dari semua yang hilang. Tuhan ganti semua anak-anaknya lebih cantik-cantik dan benar. Makanya hari ini saya mau ingatkan, kita jangan pernah lalai untuk mengingatkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan kau yang sedang diingatkan, jangan marah, katakan amin. Jangan apa saudara? Jangan marah. Jangan Anda menuduh orang lain yang sedang mengingatkan itu dengan sebutan cerewet, jangan. Tapi terimalah setiap apa yang Tuhan sedang sampaikan melalui teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu. Dan cepat-cepatlah mengevaluasi diri. Kenapa? Kerohanianmu tidak membuktikan bahwa engkau adalah sempurna. Tetapi ketika kita berani mengakui setiap kesalahan, pelanggaran, kekurangan hidup kita, Tuhan akan menutup celah itu dan pada akhirnya Tuhan memulihkan kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian Bapakku yang baik, sangat kucinta. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasihmu padaku
bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau membeberkan yang selama ini tersembunyi. Hari ini kami kembali sadar karena Tuhan mengingatkan melalui pengalaman daripada Rasul Petrus maupun Ayub. Tuhan, peristiwa yang sedang kami alami tidak sedahsyat, se-ekstrim mereka. Tetapi ketika kami sedang mengalami keterhilangan dalam diri kami, harta kami hilang, harta kami tercuri. Bahkan ketika kesehatan kami juga ikut terhilang. Hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar mengevaluasi apa yang sebenarnya masih menjadi celah. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir. Mereka yang tidak bisa hadir, mereka yang di rumah. Tuhan, tolong kami semuanya, sehingga celah-celah kehidupan kami yang tidak pernah kami sadari, Tuhan terus ungkapkan, beri kami hikmat-Mu, sehingga kami langsung melakukan pembenahan. Kami mau membereskan segala sesuatu hal, sehingga peristiwa yang semakin mengerikan tidak lagi mengancam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan, Engkau yang menyelesaikan itu semuanya. Hidup keluarga kami ditolong, hidup pasangan kami dipulihkan, anak-anak kami dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau berfirman, artinya Engkau sedang memberikan pesan kepada kami, untuk kami diberkati, untuk kami dipulihkan oleh Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta.
sangat ku cinta. Saya serahkan. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, atas setiap karya yang indah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Melalui setiap perkataan firman-Mu, kembali Engkau ingatkan setiap kami Tuhan, supaya kami jangan sampai lalai, bahkan untuk saling mengingatkan dengan saudara-saudara kami ya Bapa. Biarlah terus anugerah-Mu mengalir, Tuhan meteraikan setiap perkataan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami terus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Pakai terus Bapa hamba-Mu untuk terus menjadi saluran berkat-Mu dalam setiap pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk setiap perkataan firman yang Tuhan sudah sampaikan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama memberikan korban persembahan kami. Biarlah Tuhan, kami mau bersama-sama memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan yang akan terus memberkati setiap tangan-tangan yang ada di tempat ini Tuhan. Setiap jemaat-jemaat Tuhan dengan berlipat kali ganda ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang sudah disalurkan. Kiranya Tuhan terus memberikan kelimpahan. Puji Tuhan, ada yang berulang tahun. Pertama Bapak Hendra, usia berapa? 25. Selamat ulang tahun untuk Bapak Indra. Kemudian yang kedua Ibu Yuliana, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Yang ketiga Bapak Ananto, ada di mana Pak Ananto? Selamat ulang tahun, puji Tuhan. Ini luar biasa ya, anak, menantu, mertua, ulang tahun semua. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, dan berkat melimpah. Amin. Bapak Ibu, sebelum berpisah, jangan lupa habis ini kita ada ramah tamah. Jangan pulang dulu, nikmati berkat makanan minuman yang sudah disediakan. Puji Tuhan, dan kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami sebelum berpisah, tidak lupa berdoa untuk rekan-rekan kami yang masih mengalami sakit. Tuhan, kami berdoa terus untuk Sevanya, supaya bagian kaki, Tuhan bagian tiroid, bahkan Tuhan untuk bagian mata yang sedang mengalami gangguan, kami mohonkan kepada Tuhan supaya Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan Sevanya dalam nama Yesus. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk keluarga ini secara khusus untuk Bapak Ruben sebagai orang tua, terus kuat, bahkan terus Tuhan memperoleh hikmat sehingga putrinya ini dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk Pak Harto yang juga masih mengalami kelemahan tubuh, kiranya Engkau memberkati tubuh jasmaninya. Amin. Kami terus berdoa Tuhan untuk Pak Rinus supaya kekuatan kesehatan terus mengalir di masa lanjut usia. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudari kami Ibu Kyokyang, istri daripada Bapak Hendra Sidarta yang opnam di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Kiranya Engkau juga menolong serta memulihkannya. Terima kasih. Kami terus berdoa juga untuk anak-anak kami yang bersekolah di dalam kota maupun di luar kota. Tuhan perlengkapi dengan hal-hal yang baik, dicukupkan dalam berbagai bidang. Terima kasih. Dan kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia,
memasuki ulang tahun yang ke-80 di 17 Agustus, kami mohonkan kepada Tuhan supaya bangsa negara ini semakin maju. Setiap aparat pejabat yang terkait, Tuhan ingatkan supaya korupsi, nepotisme, dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan patahkan dalam kuasa-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaan daripada anak-anak-Mu yang hadir, supaya Tuhan menolong, memberkati mereka semuanya, sehingga berkat sepenuh terjadi atas mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak yatim piatu, duda, janda, dan juga fakir miskin, supaya Engkau yang mencukupkan. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk Hindra, untuk Tuhan Yuli, untuk Pak Ananto, supaya Tuhan terus beri kesehatan, kekuatan, bahkan hari-hari yang semakin baik, mereka boleh menjadi keluarga yang semakin kuat untuk bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, dan sebentar kami akan menerima berkat makanan minuman. Engkau kuduskan, sucikan menjadi kesehatan bagi kami semuanya. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Dan sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur.